Shalom anak-anak, senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar mengenai Allah mengasihi dunia. Namun sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita memuji Tuhan dulu dengan lagu Kasih Allahku Telah Terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Tuhan Yesus
terima kasih buat hari ini. Saat ini kami ingin memulai pelajaran. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti materi pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, tadi kita sudah sama-sama memuliakan Tuhan dengan pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Materi hari ini berkaitan dengan kasih Allah yang sungguh luar biasa. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana kita mensyukuri kebaikan Tuhan. Masih ingatkah kalian tentang kisah Adam dan Hawa? Apa yang mereka lakukan di Taman Eden? Mereka melanggar perintah Allah, yaitu dengan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Kemudian, apa yang mereka alami setelah melanggar perintah Allah? Ya, mereka mendapat hukuman dari Allah. Mereka diusir dari Taman Eden. Hidup mereka menjadi penuh penderitaan, mengalami kesukaran dan kesedihan. Apa akibatnya bagi kita keturunannya? Hubungan kita dengan Allah menjadi rusak. Meski Allah kecewa kepada manusia karena melanggar perintahnya, akan tetapi Allah tetap mau menjadi Bapa kita. Allah tetap bermurah hati. Allah berjanji mau menganugerahkan keselamatan kekal. Allah berulang-ulang berjanji melalui para nabi, antara lain dalam Perjanjian Lama melalui Nabi Yesaya, Mika, Daniel, dan lain-lain. Salah satu janji Allah dapat kita lihat dalam Nubuat Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 ayat 6. Mari kita baca sama-sama. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bangsa Israel bertahun-tahun menanti janji Allah ini. Namun janji Allah ini tidak kunjung digenapi. Penantian ini terasa lama sekali. Hingga pada akhirnya janji Allah itu digenapi tepat pada waktunya. Hal ini dapat kita lihat dalam Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Mari kita baca bersama. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mengapa Allah mau mengutus anaknya untuk menebus dosa-dosa dunia? Karena Allah sangat mengasihi dunia. Allah mau hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak menjadi baik kembali. Bentuk kasih Allah bagi dunia dapat kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca bersama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, apa yang harus kita lakukan sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah yang luar biasa itu? Ya, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus dan taat kepadanya. Contoh ketaatan kita misalnya hidup saling mengasihi, rajin ibadah, rajin belajar, hormat pada orang tua, dan masih banyak lagi.
Kalian masih ingat Yohanes 3 ayat 16 tadi? Mari kita lihat lagi, mari kita ulang bersama-sama membaca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai Allah mengasihi dunia. Setelah ini, jangan lupa kalian kerjakan tugasnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Allah pengasih, kami berterima kasih atas cinta dan sayang-Mu bagi kami orang-orang berdosa. Kami bersyukur atas anugerah yang Allah berikan, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Tambahkanlah iman percaya kami kepada Yesus Kristus dan tolonglah kami untuk selalu taat kepada Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.